Shalom. Mari hari ini saya mengajak setiap kita dimanapun berada datang di hadapan Tuhan, membawa kerinduan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Engkau baik, selamanya baik Tuhan. Terima kasih buat kemurahan yang Kau berikan. Terima kasih, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya.
kasih Tuhan, Kaulah kekuatan kami, Kaulah sukacita, Kaulah sumber segala kehidupan, Kaulah pengharapan bagi umat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, sangat baik, teramat baik, kasih setiamu untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah sumber kekuatan, gunung batu kami, hanya kepadamu Tuhan kami berlindung, hanya kepadamu Tuhan kami bersyukur, kami memuji meninggikan Engkau selamanya. Inaralamaralamaralama takaralawaralamaralamaralamo shererereraralamaralamo kirerereraralamaralalaralamo. Haleluya. Kiraralama takaralawaralamaralamaralamaralama. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil, sebab bagimu semuanya mungkin. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kinaralamaralamaralamaralamaralama takaralawaralamaralamaralamaralama. Bapak, terima kasih buat waktu yang terbaik di mana kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami, urapi pendengaran kami, urapi tanah hati kami, sehingga setiap firman yang boleh kami terima menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kuat kuasa, pengurapan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Penuhkan dan mampukan hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu semuanya. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Tentunya bulan ini kita terus mendengarkan dari hamba-hambanya, yaitu tentang tema bulan ini, yaitu tentang menuai dan mengelola berkat yang sudah kita terima. Nah, sebelum masuk kita dalam firman pagi hari yang indah ini, saya ingin menyampaikan, kira-kira kalau saat ini kita mendapatkan uang sebesar 1 miliar. Nah, kira-kira apa di benak pikiran kita, saudara-saudara yang terkasih? 1, mungkin untuk membeli mobil. 2, untuk membeli rumah. 3, atau membeli hal-hal yang kita inginkan, HP mungkin, laptop, atau membeli segala sesuatu yang kita inginkan. Atau ada hal yang lain. Tetapi dengan berkat uang 1 miliar itu, ketika kita untuk membeli segala sesuatunya itu kan langsung habis, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Nah, berarti setelah itu habis, kita berarti belum siap untuk mengelola berkat yang diberikan sama Tuhan. Nah, mari saat ini kita mau belajar, kita mengelola berkat yang sudah kita terima. Ada cerita, yaitu di tempat saya, itu dulu beberapa tahun yang lalu itu kan banyak dibilang berkat
mendadak. Jadi di tetangga-tetangga saya itu banyak berkat, yaitu tanahnya itu kena jalan tol. Nah, sehingga tetangga atau saudara dari jauh ibu saya itu menjadi tiba-tiba mendapatkan 2 miliar, 3 miliar dari sawah yang mereka punya kemudian dibeli. Nah, saya melihat dari saudara saya ini belum siap menerima uang sebegitu banyaknya gitu loh. Nah, sehingga selang beberapa bulan, mungkin 6 atau 8 bulan, itu uangnya itu sudah habis. Sudah habis ini untuk membangun, ada yang membangun rumah, ada yang membangun atau membelikan hal yang lain lagi. Tetapi saya melihat di dalam menerima berkat itu tidak mengelola dengan baik, atau tiba-tiba saja habis gitu loh. Dan ini ya mengalami atau melakukan kehidupan sehari-harinya sama seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus siap dan kita harus belajar untuk mengelola berkat yang akan kita terima. Nah, kita belajar dari Nabi Daud. Kita akan baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 26 sampai 31. Ketika Daud sampai ke Zilgag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan, yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Eror, kepada yang di Silmot, kepada yang di Estomea, kepada yang di Ragal, kepada yang di kota-kota orang Hirahmel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada orang yang di Horma, kepada yang di Bor Asan, kepada yang di Atak, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya. Nah, jadi dari kisah ini Daud ini telah berperang melawan musuh dari Tuhan, kemudian Daud memenangkan peperangan ini, dan begitu ada jarahan. Jadi ketika jarahan Daud mendapatkan itu, Daud tidak egois, Daud tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi Daud memikirkan apa atau mengelolanya dengan baik, yaitu di ayat ini berkata, mengirimkan kepada tua-tua di Yehuda, terus kepada teman-temannya. Jadi sehingga ketika menerima berkat, yaitu Daud membagikan berkatnya atau mengelola berkatnya dengan baik, maka Daud disebut orang yang berkenan pada Allah. Jadi Mazmur 62 ayat 11b, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Nah, mungkin kebanyakan orang ketika mendapatkan berkat yang banyak, itu kita lupa untuk tujuan dari Tuhan kita diberkati itu untuk apa? Yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Nah, banyak orang termasuk kita suka berdoa meminta berkat. Ya, sayangnya ketika kita diberkati, itu mayoritas kita tidak tahu bagaimana untuk mengelolanya. Mungkin bisa ditimbun tanpa sadar, kelama-lamaan harta ini sudah menjadi tamak. Nah, berkat malah berubah menjadi jerat ketika kita tidak menerima berkat dan tidak mengelolanya. Nah, kembali dari pertempuran melawan orang-orang Amalek, bukan hanya memperoleh kemenangan dan membawa kembali orang-orang yang tertawan, Daud juga mendapatkan banyak jarahan. Menariknya, Daud tidak menimbun demi kepentingan sendiri atau demi untuk memperkaya diri. Jadi tindakan Daud merupakan bukti kalau ia tidak mencondongkan hatinya kepada berkat, atau bukti Daud tidak mencondongkan hatinya kepada harta benda, tetapi bagi Daud perlindungan, penyertaan, dan perkenanan Allah jauh lebih berharga ketimbang emas, perak, dan permata. Jadi kita dapat belajar bagaimana ketika sudah menerima berkat, kita harus berdoa sama Tuhan. Bagaimana untuk mengelolanya? Kita minta hikmat sama Tuhan untuk mengelolanya berkat yang sudah kita terima ini. Mungkin mudah,
bagi Tuhan untuk memberkati kita. Bahkan sampai berkelimpahan pun Tuhan juga mudah untuk memberkati kita. Bukankah memberkati juga tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberi berkat? Begitu kita diberkati, akankah hati ini tetap melekat kepada Sang Pemberi berkat? Nah, itulah tujuan ketika kita diberkati, justru itulah hal yang harus kita waspadai, hal yang harus semestinya kita harus berdoa, kita harus minta pimpinan Tuhan ketika berkat ini mau kita kemanakan ya Tuhan. Apakah untuk memberkati orang lain lagi, untuk mengelola, kemudian memberikan kepada gereja, mengembalikan persepuluhan, kemudian memberikan kepada berkat kepada anak yatim piatu, dan lain sebagainya. Jadi ingatlah selalu apa maksud dibalik tindakan Tuhan untuk memberkati kita, ya. Untuk memberkati kita, termasuk ketika Tuhan memberikan berkat. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar sebelum meminta berkat, tetapi kita juga minta hikmat supaya kita dapat mengelolanya. Jadi kita tidak jatuh dalam dosa ketika kita mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Karena ketika kita tidak meminta hikmat untuk mengelolanya, mungkin kita akan menjadi sombong, mungkin kita akan menjadi tamak, mungkin kita akan merendahkan orang lain. Jadi kita harus benar-benar siap dan kita harus benar-benar untuk mengelolanya berkat daripada Tuhan. Supaya seperti Daud, semakin kita diberkati, maka makin gemarlah hati kita untuk mengalirkan berkat kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Tentunya kita harus belajar lebih lagi menerima berkat. Satu lagi kisah, mungkin saudara jemaat yang terkasih juga tahu tentang kehidupan dari Yusuf. Yusuf begitu dia diangkat untuk menjadi di Mesir, dia diangkat untuk menjadi bahkan di bawahnya, mungkin saat ini di bawahnya atau di kepercayaan seorang presiden. Ketika itu melihat mimpi-mimpi dari pemimpin Mesir itu, dia menyampaikan akan ada masanya beberapa tahun akan kelimpahan berkat, tetapi ada juga masanya akan kekeringan, kekurangan. Nah, di situ Yusuf diberikan hikmat untuk mengelola setiap gandum yang dipanen, setiap berkat-berkat yang mengalir itu dikelola dengan baik, sehingga ketika masa atau saat datang di dalam kekurangan tersebut, Yusuf bisa mengelolanya dengan baik. Atau bahkan saudara-saudaranya pun kembali, kan orang tuanya pun datang ke Mesir untuk hidup bersama. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat, mari kita senantiasa ketika kita sudah bekerja, ketika kita sudah berusaha, kemudian kita mendapatkan hasilnya, kita mengucapkan syukur, dan juga kita harus berdoa meminta hikmat untuk mengelola apa yang sudah kita dapatkan. Maka Tuhan akan senantiasa memberikan berkat yang lebih. Kenapa? Karena kita sudah dapat dipercaya oleh Tuhan. Ketika kita menerima berkat, kita mengelolanya dengan baik, kita membaginya dengan baik juga. Mari, saya rindu untuk semua jemaat bisa untuk menuai berkat, mengelola berkat seperti Raja Daud yang mengelola dengan baik. Dan mari kita juga selalu mengingatkan satu dengan yang lain untuk saling menuai berkat dan mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita menjadi lebih lagi, dan lebih lagi akan diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jemaat juga diberkati, baik di dalam usaha, pekerjaan, mungkin dalam situasi, dalam apapun, percayalah akan segera waktu menuai, dan terimalah berkat dan kelola berkat dengan sukacita. Puji Tuhan, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.